hampir setiap kali gue stand up, kalaupun gue anyep, pasti ada ibu-ibu yang gini. Nggak lucu buat dia juga nggak lucu, tapi dia ngebantu aja. Oh, kok? Oh, saya ngelawak minta hahaha dikasih O sama dia, tapi dia nggak ngerti, tapi dia baik gitu, ibu-ibu baik kok. Kalau ada ibu-ibu yang nggak baik ya itu anomali lah. Anomali. Semua ibu-ibu baik, termasuk Megawati. Sumpah baik. Tapi kalau bapak-bapak, kita harus be humble. Masuk tuh, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya tahu Bapak mungkin ngerasa saya ini siapa, izin, saya mau, semua kata-kata yang kayak gitu lempar di depan. Izin, dengan hormat, mohon waktunya. Selesai sudah Hanuman dan Herman di New York Comic Con. Nanti kita bahas. Selamat datang di .id Weekly Blog. Sakit aku guys. Not feeling very well. Kayaknya kali ini ke New York nih transisinya agak-agak butuh penyesuaian lebih lama. Karena banyak hal, balik-balik ke sini pas lagi dingin, jadi suhunya ada di 14 sampai 20, angin, hujan. Jadi mungkin suhunya juga bikin kaget. Tapi kayaknya salah satu yang terbesar faktornya adalah karena gue one meal a day di Jakarta, dan biasanya jam 6 sore sampai jam 9 malam. Pas balik ke New York itu jadi bingung gitu. Ometnya tuh harusnya jam berapa? Harusnya jadi pagi, karena kan bedanya 11 jam kan. Harusnya jadi pagi. Jadi gue sarapan doang, terus gak makan lagi. Atau tahan jadi siang supaya lebih kuat karena ya ini aja sakit. Ataukah tetap malam tapi kemudian jaraknya jadi lama banget dan berubah kan, badannya kan di 11 jam perbedaannya. Akhirnya, dan soalnya ada hubungannya sama, kayaknya mungkin ada bakteri juga ya, ada asam lambungnya juga, nggak tahu deh, gue nggak ngerti. Akhirnya gue makan 3 kali sehari, mana gue belum bisa lari lagi, kaki gue masih belum beres. Mungkin bentar lagi. Ini gue rekam hari Selasa by the way. Kita akan ngomongin soal seminggu kemarin yang kemudian pada hari Jumat paginya gue terbang ke New York. Kita mulai dari hari Senin. Hari Senin kayaknya gue sih nggak ngapa-ngapain, gue cuman meeting aja seperti biasa. Ada banyak di markas. Hari Selasa sebenarnya. Hari Selasa itu, jadi gue tuh tadinya mau ke psikolog pagi-pagi sebelum gue ada kerjaan. Gue ada kerjaan jam 10-12. Jadi pembicara di sebuah agency, storytelling agency namanya Ceritra, di mana gue diminta berbagi soal public speaking with confidence. Nah paginya tuh gue mau ke psikolog. Gue udah jalan nih, tiba-tiba dikabarin sama psikolog gue,
Dia minta reschedule karena ada sedikit emergency dengan piaraannya. Gue tuh udah di Sudirman, arah mau ke Blok M gitu. Terus kata gue udah nyampe sini, abis ini juga gue mesti ke daerah mana ya gue lupa deh. Pokoknya nggak jauh dari daerah situ deh. Gue mikir gantung banget ini gue kemana ya. Terus gue nengok ke kanan tuh Senayan kan. Jadi gue lagi menuju ke patung pemuda yang gitu. Kanan kan Senayan. Terus gue mikir oh iya, gue selalu pengen mampir ke tuku yang ada di Senayan. Kalau lu inget .id Weekly Vlog episode yang Mensrea, itu kan gue sempet hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamisnya gue lagi ada di Indonesia Arena untuk ngecek loadingan. Terus gue pengen jalan nembus GBK mau ke tuku hanya untuk menemukan fakta bahwa tiap Kamis tukunya tutup. Jadi akhirnya gue balik lagi dan akhirnya gue nongkrongnya di Indomaret kalau nggak salah. Ada kok footage-nya yang mega vlog. So gue pikir oh iya gue kan pengen ke sana. Gue cek untuk memastikan oke, buka. Akhirnya gue bilang sama supirnya, Pak kita masuk ke GBK, kita mau ke tuku GBK. Mampirlah ke sana. Nah terus itu hari Selasa pagi ya. Tukunya penuh banget. Bahkan Senayannya penuh banget. Gue inget gue bergumam, jadi gue kan baru pertama kali ke tuku ya. Ternyata tukunya tuh bangunannya tuh dia di bagian atas. Gue pikir dua lantai itu tuku. Makanya gue dari jauh ngeliat, gede banget ini tuku. Ternyata atasnya doang tuku, bawahnya itu kayak shower locker gitu deh. Terus gue ingat sambil gue naik ke atas, terus gue ngerekam daerah, maksudnya kondisi di dalam tukunya, dan itu penuh. Orang-orang lagi lari gitu. Semuanya dandanannya lari kecuali gue kayaknya. Terus gue duduk dari atas tuh ngelihat keluar. Terus gue ingat bergumam, good job Jakarta. Maksud gue Selasa pagi orang-orang pada aktif berolahraga untuk alasan masing-masing, tapi mereka keluar gitu. Selalu merupakan hal yang baik kan untuk keluar pagi-pagi beraktivitas gitu ya. Karena pilihannya kan tidur. Kalau emang lu nggak kerja saat itu, pilihannya adalah tidur atau nonton atau main game atau apapun. Tapi orang-orang ini memutuskan untuk keluar. Itu ada usahanya sendiri dan layak untuk diapresiasi. Makanya gue bergumam, good job Jakarta. Karena dulu nggak kayak gitu. Gue mengapresiasi berubahnya GBK ya. Sehingga jadi lebih inklusif, jadi lebih terbuka. Kebun berubah jadi taman. Apa bedanya nggak? Kalau kebun tuh buat dilihat, kalau taman tuh berkegiatan di atasnya. New York isinya taman. Dulu Jakarta banyaknya kebun, hijau gede-gede, banyak banget, luas-luas, tapi nggak boleh didudukin, nggak boleh beraktivitas di dalamnya. Jadi gue apresiasi semuanya. Dan gue tahu pasti di kolom komentar ada yang bilang, oh ini apresiasinya ke Pramono atau apresiasinya ke Anies, apresiasinya ke siapa ya? Ya atau Jokowi atau Ahok atau Sutioso. Sebenarnya jawabannya nggak perlu. Kita nggak perlu tahu. Kita nggak perlu tahu ini kerjaan siapa, beneran. Kita tuh nggak perlu tahu. Yang ngerasa hal-hal kayak gitu penting tuh cuman mereka, gubernurnya dan buzzernya. Karena punya asa kan untuk kemudian terpilih ulang atau menggunakan pencapaiannya sebagai leverage untuk naik ke jenjang yang lain. Kalau buat kita mah nggak peduli. Pramono mau ngambil kredit, ya silakan. Anies mengambil itu gara-gara gue, ya silakan. Jokowi atau PLT atau Ahok, ya silakan. Terserah lu ngambil aja. Buat Jakarta mah, yang penting sekarang Jakarta maju. Udah gitu doang. Kita nggak butuh yang nggak butuh untuk tahu siapa yang ngebenerin ini semua. Jalanin aja. Ngebangun aja. Pokoknya sekarang kita tahu kayak GBK tuh lu bisa masuk, terus lu bisa beraktivitas, ada yang piknik, ada yang bikin foto priwet, ada yang lari beneran berolahraga, ada yang lari untuk konten. Jadi gue lagi ngeliat ada maaf ya masnya ya. Gue ngeliat ada mas-mas nih. Dia turun terus kan gue duduk di jendela ngadep ke bawah. Terus ada mas-mas dia ngeliat ke arah jendela. Terus gue bilang ngeliat ke arah siapa sih?
Karena gue atau karena siapa gitu. Terus dia gini. Gitu. Terus gue, siapa sih dia? Ternyata di kanannya tuh ada nggak tahu siapa ya, nggak tahu teman, nggak tahu pasangan, yang ngebantuin dia ngonten, dia lari. Terus dia lari, lucu banget. I can relate karena saya juga suka bikin konten. Ada yang bikin konten joget-joget sama temennya, ada yang pacaran, ada berbagai macam orang dengan berbagai macam kegiatan, dan itu tampak seperti kota yang sehat. Good job Jakarta. Gue di situ cukup lama. Gue ngerjain semua paperwork yang mesti gue kerjain, dokumen-dokumen yang mesti gue tanda tanganin, laporan-laporan yang gue mesti baca. Terus orang-orang tukunya baik karena gue inget gue dikasih kopi ekstra sama mereka. Itu kayaknya salah satu habit tuku favorit gue deh. Gue nggak tahu gue doang atau yang lain digituin nih, gue nggak tahu. Tapi gue sering banget dikasih ekstra. Gue kan sering banget ke tuku di tuku yang di Rawamangun yang di dekat supermarket Berkah yang kecil itu. Gue sering sekali ke situ. Kadang abis lari gue mampir ke situ, karena kan gue kalau di sini abis lari mampirnya ke Cafe Obendel. Terus kadang gue mesen kopi aja di situ. Kadang gue mau berangkat kalau gue teler banget dan butuh didongkrak dengan kopi dan nggak sempet bikin, gue mau mampir untuk beli kopi di situ. Dan sering banget, nih mas ekstra gitu. Loh ini buat apa? Saya mesennya cuma ini. Enggak apa-apa nih mas Panji aja. Kadang dia ngasih 1, kadang dia ngasih 2. Akhirnya gue kasih ke supir gue, supir taksi. Terus kalau misalnya kopi gue yang di tangan yang gue beli itu kopi hitam tetangga, 18.000. Kalau misalkan nggak habis, akhirnya yang ini gue kasih ke supirnya juga. Nah kemarin juga dikasih kayak gitu, jadi seneng. Tapi yang bikin gue senang adalah orang-orang yang duduk di situ nyantai. Gue suka ngelihat public space diutilisasi dengan baik. Setelah dari situ, gue ke kerjaan, gue ke kantornya Ceritra di daerah Jakbar gitu. Terus ini adalah kelanjutan dari episode minggu lalu kalau nggak salah ya, yang gue ke kota sama Edward Suhadi. Nah Edward Suhadi ngajak gue sharing di town hall kantornya tentang public speaking with confidence. Klipnya udah gue naikin di Instagram, dan per video ini tayang harusnya udah ada di YouTube gue juga. Durasinya 1 jam tuh, lo bisa tonton. Dan gue cukup pede dengan konten dari sesi gue di Ceritra, karena menurut gue akan membantu banyak hal untuk bisa belajar public speaking. Gue rasa dia cukup bernilai untuk yang pengen belajar public speaking. Walaupun mungkin tentunya masih di permukaan ya, tapi ya lumayan lah untuk ngasih perspektif baru. Abis dari situ gue ke Markas ya kalau gue nggak salah ya. Apa itu besoknya, Deng. Besoknya, hari Rabunya. Hari Rabu, ntar gue lagi mikir Selasa ada apa lagi ya selain itu. Lupa gue. Hari Rabu yang pasti gue ke Markas pagi karena ada town hall. Kami mau sosialisasi beberapa hal. Satu mau sosialisasi tentang rencana raker. Kami mau raker untuk tahun depan 2026. Disusun dengan baik perencanaannya biar semua orang punya waktu yang cukup untuk menyusun program kerja di tahun 2026. Terus sambil berkenalan dengan beberapa orang-orang baru di Comika, intern termasuk. Terus gue kasih update terkait apa yang berubah dari waktu gue pertama kali masuk di Februari Maret resminya sampai dengan di bulan Oktober kemarin. Terus apalagi habis itu ya, habis town hall meeting gue ada sejumlah meeting yang cukup penting. Gue ada 2 meeting berturut-turut yang sifatnya licensing IP. Ada 2 IP kami yang mau di license dan ada meetingnya. Terus abis itu gue bikin konten sama Egy Hau. Egy Hau punya tour Pahlawan Takut Kesiangan. Nanti lu tonton ya promonya, karena menurut gue alasan dibalik Egy bikin pertunjukan ini bagus banget.
Itu yang menarik dari stand up comedy special. Lu dikasih potret kehidupan orang yang mungkin kalau bukan karena stand up comedy lu nggak tahu gitu. Karena Egy dengan segala hormat adalah seorang anak dari tukang pulung. Indonesia punya perspektif sendiri terhadap tukang pulung. Gue waktu itu pernah bilang, sebenarnya tadinya cuma ada satu tempat di mana gue bisa duduk samping-sampingan dengan tukang pulung. Dan itu adalah ketika lagi Jumatan di masjid. Kayaknya gue pernah bahas juga di Dota di Weekly Vlog. Jumatan itu kayaknya satu-satunya tempat buat gue pribadi di mana gue bisa duduk sama semua orang, semua jenis kalangan. Yang mana sebelumnya nggak kebayang gue bisa berinteraksi. Tapi stand up comedy itu kayak gitu. Kayak kan kita punya perspektif, gue punya perspektif terhadap tukang pulung ya, tukang pemulung sampah. Nggak ada bayangan kalau ternyata gue berteman dengan anak dari tukang pulung gitu, anak dari pemulung. Dan perjuangan Egy untuk mengubah nasib keluarganya itu sebagai seorang ayah ya, terharu sekali. So easy to love this comedian. So easy to love stand up Indo. I love stand up Indo. Gue tuh cenderung protektif terhadap anak-anak stand up Indo. Susah untuk nyolek gue dan membuat gue bereaksi dan emosional. Tapi kalau hubungan sama stand up Indo tuh gue suka bereaksi. Ya lu tontonlah itu spesialnya, akan sangat menarik. Dia lagi tour kalau nggak salah. Terus itu hari Rabu, hari Kamis gue ada sejumlah meeting. Terus gue bikin konten sehari 3 sama Pac-Man. Pac-Man tuh pecahkan manajemen. Jadi untuk yang belum tahu, sekarang itu manajemen tuh punya, atau Comika tepatnya punya satu grup, talent group baru, talent pool ya, P-O-O-L, talent pool baru, namanya Pac-Man, pecahkan manajemen, tulisannya P-E-C-M-A-N. Pecahkan manajemen adalah konsekuensi logis dari punya sekolah. Kalau gue punya sekolah stand up comedy, tujuannya apa sih? Kalau bukan untuk melahirkan talenta-talenta stand up comedy. Kalau gue percaya dengan lulusannya, maka wajarnya gue ambil ini sebagai talent yang bakal dimasukin ke manajemen. Nah jadi dari orang-orang yang di sekolah pecahkan, itu dipilihlah 4 yang oleh sekolah pecahkan dianggap menjanjikan dan siap untuk berkarir di stand up comedy. Dan 4 orang itu adalah Igen Wahang, Hari Hartanto, Adrianata, dan Junar. Junar siapa ya? Lupa lagi gue Junar siapa. Nah, 4-4-nya ini punya kekhususan tersendiri, punya karakteristik sendiri, dan lucu tentunya. Nah, mereka itu akan di grooming, akan dikasih peluang sebanyak-banyaknya. Belum tentu uang, kemungkinan besar peluang. Karena di level mereka, uang datang dengan resiko. Artinya kalau misalkan mereka dikasih job yang ada nilai uangnya, itu datang dengan resiko. Buat gue kurang bijak untuk lulusan pecahkan ini langsung dikasih resiko. Resiko itu berarti bisa banyak ya. Bisa resiko terhadap pekerjaan, artinya udah dibayar tiba-tiba nggak lucu, atau dikasih job dengan tanggung jawab yang masif, kayak misalkan ditonton sama banyak orang, itu kan tekanan ya. Resiko datang juga dengan tekanan, dan kami mesti ngukur tekanan yang diberikan, resiko yang diberikan. Jadi untuk sekarang kami ngasih peluang, ngasih kesempatan stand up sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata ada duitnya bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, ambil aja dulu biar jam terbangnya tinggi, kesempatan nongol di podcast orang tinggi, ngisinya tinggi, stand upnya tinggi. Sambil dijalanin terus rukun komikanya. 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang stand up comedian untuk bisa hidup dari karya, yaitu personal branding, stand up comedy-nya jalan terus, kolaborasi, community building, dan belajar selling. Nanti mereka akan masuk ke manajemen. Belum tentu semuanya yang mau masuk manajemen dan yang layak untuk masuk manajemen juga. Terus bikin konten itu untuk ngasih tahu bahwa ada mereka. Abis itu bikin konten sama Gusman Sige, seorang komika yang bikin show tanggal
1 November di Comika Comedy Club, namanya The Art of Kukulutus. Gusman Sige ini adalah komika berbahasa Sunda, emang itu niche ceruk yang dia ambil dan gue sepakat, gue setuju, gue bahkan suka sekali. Dan dia bikin show di Comika Comedy Club, itu juga bagus sekali. Video YouTube-nya gue nggak tahu nih udah naik atau belum, tapi ketika naik akan berbahasa Sunda, atau setidaknya saya akan berusaha berbahasa Sunda. Abis itu gue bikin konten sama anak-anak agak lain untuk promo, agak lain menyala pantiku. Sumpah. Haho. 8 Juni. Bohong. Serius sumpah. Kalian bohong. Benar. Aku nggak lagi syuting. Aku nggak lagi di Amerika. Juni Fix di Amerika lah. Enggak ada. Itu tuh. Justru enggak. Kenapa? Karena Juni, Juli, Agustus anak-anakku nggak sekolah. Mereka selalu liburan ke Jakarta. Kalian ketahuan bohong. Tonton video mereka di YouTube gua. Mereka beralasan katanya gua sibuk sehingga nggak diajak kakak lain. Tapi gua membuktikan pada saat mereka syuting gua lagi kosong. They hate me guys. They hate me. They hate me guys. Tayangnya masih agak lama karena ternyata mereka requestnya tayangnya 2 minggu sebelum tayang di bioskop. Ya merasa pikir-pikir itu mah masih lama, ngapain diburu-buru banget ya? Bisa nunggu pas gue balik lagi ke Jakarta, tapi ya udahlah gue bikin. Tayangnya masih lama, tayangnya mungkin di pertengahan November karena sesuai dengan permintaan mereka. Tapi yang pasti itu adalah salah satu wawancara terlucu gue. Sepanjang wawancara gue memainkan karakter orang yang kecewa karena nggak diajak main. Nanti lu tonton deh, lucu banget. Gue break karakter mulu. Habis itu, setelah itu karena gue Jumatnya mau terbang, Kamisnya gue pikir gue nonton Soulful ah. Karena gue anyway nggak akan tidur. Oh mungkin gue nggak tidur. Itu alasan gue sakit kali ya, tidur gue ngaco. Jadi gue karena gue tahu gue harus berangkat jam 3 dari rumah, gue pikir melek aja terus ah. Daripada bablas gue udah berapa kali tuh penonton dari Weekly Vlog tau gue udah berapa kali bablas tidur pesawat. Mahal nih, nggak mau gue. Akhirnya gue mutuskan untuk nonton Soulful dan mereka memainkan lagu Alama. Gimana lagunya? Apa? Ya aku gue lupa. Ini aja deh gue mainin rekamannya. Adit kasih tahu musik kayak tongolin musiknya. Moga-moga nggak kena copyright infringement. Mainin aja. Oh iya, seandainya sembilannya apa? Gimana? 9 nyawa mau samamu aja, semuanya ini dada, isinya kamu semua. Alama inikah jatuh cinta. Bagian paling favorit gue dari lagu itu adalah oh gawat inikah jatuh cinta. Oh gawat inikah jatuh cinta. Menurut gue asik. Karena zaman sekarang banget kan, wah gawat sih gitu kan. Gue suka lagu-lagu yang pakai diksi-diksi yang gak lazim di lagu, tapi lazim di pembicaraan. Keren. Abis itu udah gue terbang, gue niatnya tuh gak tidur sampai mesti berangkat. Jadi berangkat itu jam 7, jadi gue jam 3, jam 4 nyampe, jam 5 selesai check-in, terus nunggu, jam 6 boarding, jam 7 berangkat gitu kan. Terus tidur tuh rencananya tuh, terus tapi nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, di 7 jam menuju Tokyo, tidurnya cuma dikit maksud gue. Terus transit di Haneda seperti biasa, gue langsung, karena kali ini, biasanya kan gue kan kalau misalnya pulang, itu kan transitnya kan pagi di Hanedanya. Nah ini transitnya tuh sore nyampenya, berangkatnya terbangnya malam tuh jam 11 sampai jam 10. Jadi gue pikir, sekarang gue mau tidur banyak nih. Gue mau tidur 8 jam. Jadi gue pikir,
Saya nongkrong deket bar aja. Bar buka, gue minum. Gue bahkan bawa minumnya di dalam tumbler gue. Terus tidurnya malah jauh lebih banyak. Bablas banget. Tidurnya berapa jam tuh? 10 jam kayaknya gue tidur. Terus gue nyampe ke New York City hari Jumat malam. Jadi berangkat Jumat pagi, 7 jam plus 7 jam Jakarta Tokyo, 6 jam di Tokyo Haneda, terus 15 jam, pas nyampe masih di hari yang sama. Aneh memang ini perbedaan waktu. Nah mulai tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ke Selasa, badan gue ngaco. Mulai kerasa pusingnya tuh di hari Minggu setelah gue balik, Deng. Sabtu gue masih berusaha untuk omet. Gue nyantai aja sih di rumah, bikin kopi. Hari Sabtu pagi gue inget gue makan mie goreng cabai hijau, gue bawa dari Jakarta. Ada followers ngirim 1 box. Karena waktu itu gue pernah bilang gue nggak nemu mie goreng cabai hijau di mana-mana. Ini dikirim 1 box. Cuman gue bawa beberapa doang karena ada titipan-titipan lain. Termasuk dalam koper gue ada Herman. Masih ingat boneka Herman? Ada Herman. Itu cukup menu-menuin tuh si Herman tuh. Jadi Sabtu gue nyantai aja. Terus di rumah aja dengerin cerita-cerita Dipo, Shira, Mila. Gue Shira lagi seneng nyanyi. Ada penyanyi namanya Yolkor siapa gitu, gue lupa deh. Yang mana lagunya tuh lebih kayak apa ya? Nggak kayak lagu pop deh. Dan gue subjektif ya karena ini anak sendiri, tapi gue kagum sekali dengar suaranya si Shira. Udah hari Minggu gue berangkat Comic Con. Nah, gue tuh beli tiket Comic Con tuh 4. Shira sebenarnya emang nggak mau, tapi kadang Shira suka berubah pendirian, mepet-mepet. Jadi gue kalau Shira berangkat, Mila pasti berangkat. Kalau Shira nggak berangkat, Mila pasti nggak berangkat karena ada yang sama Shira kan. Gua sama Dipo udah pasti mau. Gue beli 4 dan ternyata benar Shira nggak mau ikutan. Yang berangkat cuma gue sama Dipo. Nah kami udah berniat untuk kali ini datang ke Comic Con dengan kostum. Ini adalah Comic Con ketiga dalam 4 Comic Con selama kami pindah di New York. Pertama kali kami pindah ke New York tahun 2022, kami ke Comic Con tuh Oktober. 2022 tuh cuma gue sama Dipo. 2023 kami berempat. 2024 kami nggak berangkat. 2025 gue berangkat sama Dipo berdua. Nah di antara 2 Comic Con pertama nggak ada yang pakai kostum. Kami emang berniat, gue sama Dipo berniat kali ini pakai kostum lucu kali ya. Terus gue tuh waktu ngajak Shira tuh gue mikir mau nggak ke Comic Con? Nggak mau nggak ada yang menarik buat aku di Comic Con. Kita bisa kesana pakai kostum loh. Mau ayah bawain kostum Hanoman nggak? Karena dia suka Hanoman. Untuk yang nonton tadi Weekly Vlog mungkin ingat waktu kami nonton Ramayana di Uluwatu, dia suka banget sama Hanoman. Bahkan foto bareng sama Hanomannya. Terus dia bilang dia nggak mau. Gue pikir-pikir, gue deh yang mau pakai kostum Hanoman. Beli juga. Aku beli kostum Hanoman di Shopee. Datang pas banget waktunya, itu segumpal juga tuh. Nah hari Minggu gue sama Dipo berangkat, janjian mau berangkat jam 11. Terus gue langsung gue pakai sendiri by the way, seorang diri. Terus gue senewan bikinnya sampai marah-marah sendiri gara-gara nggak rapih mulu. Nggak rapih, bukan masalah salah. Gue ngeliat barang ya, nggak tahu gimana cara makainya. Bersyukur dengan kehadiran YouTube di dunia ini, gue buka cara pakai kostum Hanoman. Dan keluar video tutorial cara bikin kostum Hanoman. Gue apresiasi deh orang yang bikin. Gue save ke watch later soalnya. Gue mau mengapresiasi kepada kanal YouTube Sri Wisnu Dance Gamelan Wayang. Sri Wisnu Dance Gamelan Wayang. Mereka bikin video tutorial Hanuman, cara memakai kostum tari Jawa Wanara. Ada bahasa Inggrisnya juga. Wearing Javanese Dance Costume, HD. Gue
persis ngikutin itu. Karena kebetulan banget emang item-item yang ada di paketan yang gue beli itu mirip banget dengan yang dia pakai. Bedanya cuma satu, kembennya nggak ada. Dia pakai kemben hitam di video, gue pakai kain merah sebagai kemben. Yang ada di paketan itu. Terus gue pakai peniti sendiri, terus ya udahlah gue pakai serapi yang gue bisa. Dipo, alasan kenapa gue bawa boneka Herman, karena Dipo rencananya mau jadi Herman. Jadi personanya itu adalah Hermannya, manusianya itu adalah Herman. Dianya ditutup palanya pakai kantong, supaya semakin pol-polan ilusi bahwa itu Herman yang jalan-jalan. Herman yang jadi penguasa entitas ini gitu. Terus udah, kami ready, kasih lihat kostumnya ke ke Syira sama Mila, terus kami berangkat. Nah, baju putih yang gue pakai, putih lengan panjang sama celana putih lengan panjang, itu sebenarnya long john alias baju dalam. Bisakah Anda bayangkan betapa tipisnya baju tersebut? Sebentar itu suhunya kemarin 15, mendung pula berangin. Jadi kami punya pilihan, kami bisa berangkat naik public transportation, tapi dingin dan lama, pasti 2 jaman tuh di jalan tuh 1 jam. Ya 2 jam lah, 1 jam setengah lebih. Akhirnya gue putuskan, let's just be happy. Rezekinya ada, kita naik Uber aja. Mahal sih, tapi mahal banget. Tapi udahlah ya. Berangkat sampai sana, kami pikir ya udahlah pulangnya aja kami naik public transportation biar hemat. Jalan sampai sana, terus nyampelah kami ke Comic-Con. Comic-Con ya sama seperti Comic-Con biasanya aja, tapi gua ngerasanya ini tuh penuh banget. Kami selalu datang hari Minggu. Pilihannya buat kami adalah Sabtu Minggu. Karena Comic-Con sebenarnya Kamis, Jumat, Sabtu Minggu. Kamis, Jumat agak nggak mungkin karena anak-anak sekolah. Sabtu Minggu kami cuma milih antara Sabtu doang atau Minggu doang. Kali ini kami milihnya Minggu. Dan Kamis itu penuhnya bukan main, karena itu hari pertama. Apapun barang yang mau dibeli, barang yang mau dijual, apapun stok collectibles yang tersedia, itu pasti langsung disikat di hari pertama. Sisa-sisanya tersedia di hari Sabtu Minggu. Makanya kalau lo ke Comic-Con, dan gue rasa ini mungkin cukup lazim di semua Comic-Con, lo pasti akan ngelihat orang ke Comic-Con bawa koper. Karena mereka emang mau belanja banyak yang mau dijual lagi memang. Tapi ada juga beberapa di antara mereka adalah kolektor. Tapi berangkat ke sana, ya kayak biasanya aja rame. Highlightnya selalu kostum sih. Kostumnya rame banget. Nah biasanya, top 3 kostum paling populer di Comic-Con itu selalu Spider-Man, Deadpool, sama Stormtrooper. Pasti. Spider-Man, Deadpool, Stormtrooper. Kalau misalnya dikumpulin per studio, Marvel, DC, Star Wars, sama Independent, miscellaneous gitu banyak. Kemarin, Spider-Man nggak banyak. Deadpool masih banyak, Star Wars masih banyak, Stormtrooper nggak banyak. Yang menarik pandangan gue adalah begitu banyak yang pakai kostum dari studio-studio kecil. Salah satunya adalah Glitch. Kalau Anda seusia saya, mungkin Anda tidak paham Glitch, kecuali Anda mengikuti konten-konten yang anak Anda ikuti. Jadi Glitch itu sebuah studio independen, studio animasi independen. Produk animasi ada banyak banget. Gue nggak ingat apa aja. Salah satunya yang gue tonton itu, karena dikasih teman Dipo, itu adalah The Amazing Digital Circus, apa kalau nggak salah. Tapi mereka punya banyak sekali. Dan studio ini emang fokusnya dibikin animasi. Nanti lama-lama jadi game bentuk monetisasinya. Dan Glitch bukan satu-satunya studio animasi. Ada banyak studio animasi yang gameplaynya itu sama. Bikin sebuah IP, bikin IP-nya populer, tuang duit sebanyak yang mereka bisa, atau tuang hati sebanyak yang mereka bisa, karena ada juga memang studio-studio yang IP-nya dikembangkan tanpa duit. Benar-benar mereka ngerjain aja di waktu luang mereka. Tapi mereka punya hati. Makanya bisa konsisten. Dan terus meledak. Ada yang kayak gitu. Tapi ada banyak studio-studio independen. Independen dalam artian bukan DC, bukan Marvel, bukan yang gede-gede kayak gitu. Yang juga hadir di Comic-Con karena pasarnya mereka. Nah, yang punya booth paling gede
DC punya booth sendiri, ada kayak Daily Planet-nya, gede lah. Gede banget. Tapi saat itu sepi. Marvel juga gede banget. Tapi saat itu sepi. By the way, semua footage yang gue omongin tuh ada. Cuman gue gak tau Adit masukin atau enggak. Adit punya kebiasaan gak masukin semua stock shot yang gue kasih. Padahal udah gue bikin tuh, Dit. Gak semuanya lo masukin. Pasti ada alasan. Pasti ada alasannya ditulis di sini. Ye, pasti ditulis sama dia. Tapi moga-moga dimasukin sama Adit. DC ada karena kami sempat mampir ke situ. Bahkan di booth-nya DC tuh ada backdrop keren banget, Batman. Terus di sisi sebaliknya ada Lego Batman dengan Lego Batman-nya dan Batmobile-nya dengan tersusun dari Lego. Terus di sisi sebaliknya tuh ada cover dari Superman 1. Orang-orang pada foto-foto di situ. Ada satu Superman beneran ikutan ngangkat mobil persis seperti di komiknya. Habis itu gue sama Dipo sempat berfoto di situ juga. Tapi sepi, relatif sepi lah, kecuali di bagian foto op itu. Di bagiannya Marvel itu juga relatif sepi sekali. Ada banyak orang-orang nonton di situ. Yang rame adalah Glitch justru. Glitch rame banget. Dia cuman kotak gitu. Dia cuman ngebagi wilayahnya dia dibagi dua. Mau ketemu sama voice actornya yang ngedubbing dan yang mau ketemu yang mau beli merchandise-nya. Antrian merchandise-nya penuh banget. Gue sama pas Dipo ngeliat, Glitch. Terus gue tanya, kamu mau ngantri? Mau? Panjang loh. Gak apa-apa deh, aku mau. Dipo itu jarang sekali punya kemauan. Jadi gue ikuti kemauannya dia. Pas kami mau ngantri, antriannya penuh. Terus orang-orang pada ngomel tuh. Kok bisa sih? Gue gini. So dia bilang, oke, ada yang berusaha untuk berargumen tadi, oke, dengerin gue dulu. Gue tadi udah ngantri, gini. Pada itu kelihatan runsing banget, pusing dia. Terus gue nanya, kapan ini dibuka lagi? Belum tahu sih, nunggu aja ketika antriannya udah mulai tersedia. Cuman masalahnya lu nggak bisa diem di sini, lu mesti jalan. Gitu. Oh yaudah kalau gitu saya balik lagi deh, kata gue. Terus gue pergi. Terus kami jalan kemana-mana, keliling-keliling. Sekitar sejam kemudian kami balik lagi, masih ngantri. Terus gue nanya, gimana ya caranya masuk ke sini? Itu dia susah. Soalnya ini semua pada pengen ke sini dan mereka harus nunggu. Masalahnya menunggunya nggak bisa di sini karena ini sempit banget koridornya. Kalau mau ya jalan aja muter-muter sampai ada antrian gitu. Oh. Terus gue ngelihat mereka lagi sibuk menghandle orang-orang yang protes karena nggak bisa masuk. Marah-marah nih orang-orang ini. Terus gue bilang, nanti aja deh. Terus kami muter-muter sekitar 2 jam kemudian kami datang ke situ. Agak kecewa karena ya masih ngantri. Pas gue lagi jalan menuju ke ujung antriannya, ada satu karyawan mereka nyamperin gue. Dia nanya gitu, pakai bahasa Inggris tentunya. Lu dari tadi pengen masuk ya? Iya, sini ikut saya masukin kamu ke antrian. Kamu dari tadi sopan sama kami. Gue gak nyangka sama sekali. Kamu dari tadi sopan sama kami. Terus yuk sini saya bawa ke antrian. Terus dia bilang, saya nandain dari kostum kamu. Dia ngeliat kostum halaman gue. Terus dia nyuruh gue megang tulisan antriannya full. Nih pegang, masuk ke antrian. Udah aja gue tiba-tiba di antrian. Gue langsung lihat sama Dipo. Dipo bengong ngeliat gue. I guess we're in, Po. Terus udah kami ngantri. Terus gue bilang, Po, bilang lagi sama ibunya terima kasih udah mengizinkan kami masuk antrian. Terus Dipo bilang thank you. Terus bilang it's fine. Di situ gue sadar bahwa bagaimana kita bersikap dalam situasi itu ternyata memang sangat penting. Karena dari posisi mereka, dari perspektif mereka, mereka pasti kesel juga ngelihat begitu banyak orang protes. Dan orang-orang protes ini sebenarnya kan cuma pengen beli merch dari IP mereka. Customer sebenarnya. Cuman marah-marah, ngomel-ngomel. Gue pernah tuh ada di posisinya mereka ketika main serea. Ketika orang ngomel-ngomel kenapa kami tetap mau menjalankan acara di situasi seperti itu. Gue ngerti perasaan mereka. Makanya gue, ya udahlah, I understand, lu pasti ribet. Gue cuman pengen untuk dapat informasinya aja, cuman pengen santun aja. Ternyata itu justru kesantunan gue dan kesopanan gue, kesediaan gue untuk empati sama mereka, justru yang membawa gue bisa masuk antrian. Gue bilang sama Dipo, Po, gak usah khawatir, I work hard for this.
ketika masuk ke dalam, beli apapun yang kamu mau. Sudah ada dibeliin untuk Mila, Shira, segala macam. Kami beli, belanja cukup banyak, ngantri cukup banyak. Dan studio independen yang populer itu bukan cuma Glitch, ada beberapa yang lain. Dan tadi gue sempat ngomongin soal kostum, ada banyak banget yang pakai kostum dari The Amazing Digital Circus, terutama karakter yang namanya Omni, bentuknya kayak clown gitu. Salah satu karakter Amazing Digital Circus favorit gue itu adalah namanya apa gue lupa, tapi dia tuh punya 2 topeng sedih sama topeng ketawa. Kalau lagi ketawa, lagi happy dia pakai gitu, kadang-kadang pakai yang gini. Tapi itu membuat gue berpikir lagi soal pengembangan IP. Buat gue ya, IP yang gue kembangin yang bentuknya karakter kan Paracomika. Gue sejujurnya lost track sih, udah berapa banyak uang yang gue tuang untuk IP itu, tapi kalau ngomongin soal pengembangan IP emang butuh funding karena butuh waktu. IP adalah bisnis yang sabar. Comika tuh belajar dengan keras usaha untuk pengembangan IP di tahun ini. Dari pembelajaran tahun ini kami udah tahu apa yang mau dilakuin di tahun depan, karena seperti yang waktu itu sudah dicanangkan di eranya Pak Daniel, waktu Pak Daniel masih CEO, Comika itu harus jadi produsen IP. Bukan hanya karena secara bisnis itu sangat masuk akal dan sustainable, tapi karena emang itu permainannya sekarang. Cara pandang ini adalah cara pandang yang Comika udah puja dari lama, cuman Pak Daniel yang ingatkan, kita mesti kayak gitu juga tapi untuk IP. Cara pandang bahwa ketika kami bikin show, itu bukan cuma show, itu IP. Dia bisa punya bentuk monetisasi lain selain event, dia bisa merchandise, dia bisa media, dia perlu bahkan ngebangun fanbase-nya sendiri. Dulu kami punya pola pikir seperti itu dengan hadirnya digital download sebelum sekarang jadi streaming berlangganan. Setelah gue pikir-pikir pada ini tahun 2000, mungkin 2013, 2014, 2015, gue kan mulai jualan digital download karena gue berpikir sayang banget kalau gue bikin show terus duitnya berhenti sampai situ. Padahal show-nya tuh masih bisa dinikmatin. DVD udah nggak ngangkat, digital download laku. Akhirnya lahirlah comika.id di fase 1 yang bentuknya digital download. Laku keras. Akhirnya orang sadar bahwa kita jangan cuma berpikir bahwa itu adalah show, kita bisa berpikir bahwa itu adalah media. Event doang adalah satu hal, tapi monetisasi dari media bisa jalan terus dalam bentuk media digital. Terus sekarang kami bergeser ke OTT, jadi kami sekarang streaming berlangganan. Daripada lu beli digital download 100.000, 150.000, 200.000, cuma bisa nonton satu. Sekarang lu di Comika.id berlangganan 99.000 bisa nonton ratusan, 300-an. Dengan dominannya stand up comedy special. Dari komedian dari Aceh sampai Papua. Founder ada di situ semua, kecuali Radit sih. Nanti kalau gue punya budget untuk akuisisi konten Radit, gue masukin Radit. Tapi cara pikir itu diperlebar dengan berpikir bahwa kami mesti ngembangin IP. Nah, gue ngelihat IP yang dikembangkan dan hadir di Comic Con itu happy sendiri karena ya makin percayalah. Para Comika, mungkin gue harus lebih berani lagi nuang duit di Para Comika ya. I'll think about it. Saat ini Para Comika ada di Instagram, lu cek aja @paracomika. Itu adalah komik tentang stand up comedian. Jadi dia rilis setiap hari dan gratis dan masih lagi dikembangin sama gua. Ini bukan proyeknya Comika, ini proyeknya gue, Shani dan Irawan. Dengan Andri Sakti sebagai salah satu yang ikut juga berada di tim. Terus apalagi highlightnya Comic Con ya? Kostum. Salah satu highlightnya adalah bahwa mungkin lu bertanya-tanya gimana performa kostum Hanuman dan Herman. Lu mungkin akan kaget atau mungkin enggak. Tapi yang lebih populer antara gue dan Herman adalah Herman. Herman banyak banget yang ngajak foto. Banyak banget dari bayi sampai orang yang kerja di Daily Planetnya, booth-nya DC. Sampai orang aja, mau itu cewek, mau itu cowok, mau itu bapak-bapak,
Ada yang pengen foto Hermannya aja, ada yang pengen foto sama Herman. Herman populer banget. Setiap kali lagi kemajuan, oh Puppet gitu. Orang-orang tuh pada nunjuk, nggak semuanya foto, tapi semuanya notice. Sementara gue, dipakainya ribet, tidak menarik mata sebagaimana kebanyakan orang menarik mata. Sekalinya ada, memang apresiatif. Gue sempat makan di area makannya gitu, di bawahnya gitu, di bagian lower ground gitu. Di depan gue tuh ada cosplayer yang karena gue agak-agak nguping, mereka ngomong keras banget agak-agak nguping. Mereka tuh rutin banget cosplay di Comic Con. Mereka lagi makan terus, si ini kenalin, ini juga ini cosplayer lawas nih, dia udah dari lama banget, OG dia. Jadi mereka cosplayer. Terus mereka pakai kostum Power Ranger. Terus pada satu titik mereka ngeliat ke arah gue, terus mereka nanya, I'm sorry, this is very beautiful. What is this, kata dia. Awalnya mereka muji, this is beautiful, a great costume, so beautiful. Jadi mereka muji. Karena mereka ngeliat mungkin ada pernak-pernik dan segala macamnya kan. Sebenarnya, boleh tahu nggak ini apa sih sebenarnya? Gue bilang ini a mythical creature, namanya Hanuman. Terus dia nanya, from what country, what culture? Terus gue bilang, it's originally from India. Terus gue udah siap-siap, mau ditanya sama dia, are you Indian? Gitu, gue mau siap-siap, gue bilang, gue mau jawab I'm Indonesian, terus mungkin akan bingung karena kan memang sebenarnya Hanuman dan Kisah Ramayana kan adalah produk budaya dari India. Tapi ketika masuknya ke Indonesia diceritakannya lewat wayang kulit, wayang orang, wayang golek. Kita di Indonesia jatuh cintanya mungkin dari wayang, gue deh jatuh cinta dari wayang. Dan kalau lu ngikutin Kisah Ramayana, Hanuman versi India sama Hanuman versi Indonesia itu sebenarnya beda secara bentuk. Makanya gue pede dengan Hanuman yang gue bawa karena ini adalah Hanumannya Indonesia. Hanumannya India itu sebenarnya lebih bulky, lebih gede, lebih godlike creature. Biasanya bawa gada gede. Kalau Hanumannya Indonesia tuh lebih ramping, lebih singset, dan ada unsur-unsur budaya Jawanya ya, lu bisa ngelihat di kostumnya juga. Ada asimilasinya lah. Nah terus sayangnya mereka cuma berhenti sampai situ, tapi mereka puji beautiful gitu. Dan ada beberapa kali ketika gue ngelewatin booth, hang on, can I take a photo of you gitu. Terus gue difoto. Tapi masih tetap lebih banyak Dipo. Mungkin dibandingin Dipo, gue setengahnya. Jadi ada tapi, dan hampir semuanya ngomong this is beautiful. Ada orang yang bilang you look beautiful, kata dia, karena memang kompleks sekali. Tapi sakitnya bukan main itu kostum. Kupingnya sakit karena yang dipakai di sini itu kan sakit banget. Terus itunya berat, neken. Terus mulut gue itu nyangkutnya pakai kawat. Jadi gue nyangkutin ke kuping tuh pakai kawat. Itu aja sakit, ditambah kupingnya sakit, ditambah ditekan sama helmnya sakit banget itu. Tapi gue, ya memang beginilah kehidupan orang cosplayer. Gue yakin tuh semua banyak yang kesakitan dan kecapean juga dengan kostum tersebut. Terus gue happy lah karena ada satu orang nengok bilang Hanuman, kata gitu. Pas gue lihat orangnya India-ish gitu. Jadi kayaknya dia mengenali itu. You got it, kata gue. Tapi kebanyakan orang fotonya sama Herman populer sekali. Salah satu kostum terfavorit gue, kostum terfavorit gue adalah kostum yang kami temui di akhir-akhir sebelum kami pulang justru. Ada orang yang juga pakai puppet, tapi puppetnya zombie. Jadi orang itu kayak digendong sama zombie, tangannya masuk ke kepala zombinya. So, what do you think, Herman? Terus gue tanya, boleh foto nggak sama anak saya? Karena anak saya juga pakai puppet. Terus dia, oh wow, that's awesome gitu. Terus kata Dipo, awesome puppet. Bilang, your puppet is also awesome, kata dia. Terus mereka akhirnya foto berdua. Lucu banget. Apalagi ya highlightnya, kami sempat ke Artist Alley. Dipo pengen cari sesuatu di Artist Alley. Jadi kalau misalkan di atas lantai dasar ya terutama ya, itu conference floor itu isinya banyak dagangan dan kebanyakan cosplayer di situ. Artist Alley itu lebih didatengin oleh orang-orang yang passionate sama art side of comics. Karena di situ tuh
penciler, inker, illustrator, letterer, colorist itu buka booth. Jadi mereka buka booth. Untuk 2 alasan. Satu, untuk ketemu fans mereka, karena banyak fans mereka. Gue ngeliat ada boothnya Erik Larsen. Gue tumbuh besar di Spider-Man edisinya Todd McFarlane dan Erik Larsen sebenarnya. Waktu eranya waktu gue baca Spider-Man tuh populer banget atau populer kembali gara-gara Todd McFarlane. Ini terlalu geeky ya, tapi mungkin ada penonton gue yang suka komik. Todd McFarlane tuh ngegedein Spider-Man lagi dengan Torment series yang memperkenalkan Venom untuk pertama kali ke khalayak. Bahkan kostum simbiot itu eranya dia juga, eranya Todd McFarlane. Sama Lizard. Oh, Torment Lizard, deng. Torment Lizard, karakter Lizard pertama kali diperkenalkan di eranya Todd McFarlane. Tapi gue lebih suka cara gambarnya Erik Larsen. Dan Erik Larsen buka booth di situ. Dan Ronin, kalau ada yang tahu Ronin Teenage Mutant Ninja Turtle, itu juga buka booth di situ, pengen belanja tapi ragu. Tapi akhirnya gue beli juga. Gue akhirnya beli Frank Miller buka booth, tapi nggak ada Frank Millernya. Tapi dia buka booth. Dia jualannya tuh kayak ada beberapa Batman yang gambar bukan dia, tapi covernya dibikin edisi covernya dia, terus bertanda tangan. Gue beli itu, mahal lagi. Gue suka banget. Gue cuma suka satu sih karya Frank Miller, tapi satu itu ikonik. Si Dark Knight Returns, apa namanya lupa gue. Batman tua, gue pernah cerita ya, gue suka banget sama kisah-kisah atau cerita-cerita yang menggambarkan masa tuanya gitu. Gue suka Batfleck karena Batman tua. Terus gue suka Top Gun Maverick karena Maverick udah tua gitu. Karena saya udah tua. Gue suka film F1-nya Brad Pitt karena pembalap tua gitu. Relatable sama gue. Terus saya itu seneng lihat artis banyak di situ. Dan target market keduanya mereka yang buka booth di Artist Alley adalah nyari klien. Terakhir gue kesana, pertama kali gue kesana itu gue ketemu sama artis dari Indonesia. Gue lupa lagi namanya, Brian Valenza kalau nggak salah. Amazing artist. Dia buka booth itu, berjuang sendiri untuk ada di situ. Happy juga ketemu sama dia. Terus apa lagi ya highlightnya ya? Kayaknya itu sih. Ada banyak yang bisa gue tampilkan. Moga-moga sembari gue cerita tadi, ketimbang ngasih lihat muka gue, Adit ngasih lihat footage-nya. Mungkin ada hal-hal yang ada di footage dan nggak gue omongin, tapi mungkin diwakilkan di situ. Pas gue pulang, tadi kan pengen naik transportasi umum. Karena gue sebenarnya pengen banget jalan-jalan pakai kostum Hanuman, naik public transport di New York. Tapi hujan deras. Kami di cancel sama Uber 3 kali, padahal udah berdiri di pinggir jalan. Your Uber is arriving. Berdiri di pinggir jalan, hujan-hujanan, ayo po, hujan bentar gitu. Ternyata cancel, balik lagi. Akhirnya kami kehujanan. Baju gue tipis kan. Akhirnya dapat juga Uber, terus nyampe rumah. Nah setelah itu sampai sekarang gue nggak enak badan. Ini gue koyo guys. Salon pas nih, 1, 2, 3 di belakang. Di perut gue pakai yang lebih panas. Salon pas is life. Likalinu hustle culture. Karena pusing banget gue. Aduh bagusnya itu burung. Oh my goodness. Bagus banget guys, burung guys. Salah satu keindahan dari tinggal di Auburndale, Flushing. Ya ampun, burungnya sumpah bagus banget. What the hell? Oh my god, kamera bagus gue lagi dipakai untuk bikin itu lagi. Fuck. Bentar ya. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana
Kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.